tahu kalau segi ibadah barangkali betul kata Pak Asep sudah tumbatil, jadi sudah menyatu kayak dua jari telunjuk tadi itu. Nah, memang posisi kita masih belum menemukan apa itu makom atau itu kodrat, apa itu ibadah. Nah, ini Buya sudah rawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mana jemaah semua sehat? Alhamdulillah Buya, sehat walafiat. Alhamdulillah sehat Buya. Baik, alhamdulillah. Kita mulai muzakarah dengan melafazkan umul muzakarah. Nanti jemaah jawab dengan la ilaha illallah Allahu akbar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram. Ya wal jalil wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim azanul nabil karim. Idinil lazi min jamalika wa innal lazi fin jalalika wa innahu fin kitabika. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah atas segala karunia, rahmah dan hidayahnya sehingga kita bertemu lagi dalam rangka thalabul ilmi muzakarah berjamaah khusus grup 2. Dengan ini tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan dan kita panjatkan puji dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya dengan kita kalamkan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang hakikat, kita harus kembali kepada konteks daripada rumus, yaitu ibadah dan ilmu. Kalau kita bicara soal ibadah dengan ilmu, ini makomnya sudah beda. Sering ini dicampur adukan oleh jamaah di dalam bermuzakarah. Mana yang kodratnya ke ibadah, mana yang kodratnya ke ilmu. Kalau kita tidak bisa membedakan, ini kita membuat suatu persengketaan di dalam pemahaman. Karena apabila kita tidak tahu batasan kajian ibadah dengan kajian ilmu, ini akan membuat kita menyamakan hakikat kesemuanya. Maka kita harus paham, kalau kita berbicara soal
ilmu itu adalah perbuatan Allah semata terhadap diri dan para sifatnya. Tapi kalau kita bicara soal ibadah, ini perbuatan Allah terhadap asmanya. Nah, ini beda. Jadi kalau dalam kita mengkaji, umpamanya kaji solat, ini kita lihat dulu, ini makomnya ibadah apa ilmu. Nah, kalau makomnya ilmu, dia hanya menamakan nama daripada kodrat-kodrat, tidak memiliki asma. Tapi kalau kita mengkaji ibadah, berarti batasannya asma. Nah, gitu, jemaah. Jadi kita sebagai orang tauhid, pemegang pucuk pimpinan ilmu tertinggi dalam Islam, kita harus sangat jeli terhadap istilah tauhid tadi. Kita harus jeli sekali tentang pemecahan pemahaman tentang tauhid. Kenapa kita ini jadi sandaran tempat umat mengadu daripada sengketa rohaninya? Apa yang dia alami dan sengketa-sengketa yang dia alami, ini yang akan menjadi suatu persoalan yang harus kita selesaikan. Nah, kalau kita tidak paham rumusnya, kadang-kadang persoalan hakikat kita selesaikan dengan persoalan ilmu. Persoalan ilmu kita selesaikan dengan persoalan ibadah atau hakikat. Nah, ini akan rancu dia. Kalau umpama kalau kita bicara kodrat yang tidak berasma, berarti itu sifatnya ilmu. Kalau kita bicara ilmu, itu awal diri, awal jadi. Tapi kalau kita bicara tentang ibadah, Muhammad awal jadi. Nah, gitu. Jadi harus bisa membedakan. Ini pembicaraan kodratnya ilmu atau ibadah. Gitu. Baik, jemaah, kita mulai mudzakaroh dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Silakan masing-masing bertanya. Moderator dikendalikan. Ya, terima kasih Bu ya atas pertanyaannya. Silakan jemaah yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf terlambat masuk. Saya kira mau bertanya Pak Anies. Kalian Pak Anies Belum. mau bertanya. Silakan. Terlambat masuk. Nah, ya. Silakan Pak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi Buya mengatakan bahwa ibadah itu perbuatan Allah terhadap asmanya. Nah, maksudnya perbuatan terhadap asmanya itu gimana itu? Iya. Itu aja. Seluruh maujudnya itu ada namanya. Kalau zatnya dinamakan Muhammad, kalau nurnya dinamakan Adam, kalau batinnya dinamakan nyawa atau ruh. Itu asma namanya. Paham? Insya Allah Buya. Nah, itu asma. Jadi semuanya bernama. Tapi kalau perbuatan ilmu itu tidak ada namanya. Muhammad itu disebut dengan zat atau iradat. Adam itu disebut dengan nur atau hayat. Nah, nyawa itu disebut dengan batin atau wujud. Jadi lihat bahasanya. Lihat awal kajiannya. Kajiannya masuk dari mana? Makom ibadah apa makom ilmu? Nah, jadi kalau kajian ibadah asmanya berbunyi. Contoh dikatakan nur kasiyah, nah itu ilmu wujudnya.
Dikatakan dengan wujud sir. Nah, itu ilmu. Paham? Insyaallah Buya, insyaallah. Pokoknya kalau ada keumatannya itu pasti ibadah. Tapi kalau sudah kajian kodrat, sifat, sir, wujud, nah itu ilmu. Kalau bertajalli Allah dalam wujud Muhammad, itu ibadah. Wujud Allah dalam wujud Muhammad, nah itu ibadah itu. Tapi mewujud sifat terhadap si diriku sendiri, nah itu ilmu. Beda. Jadi makom ibadah apa makom ilmu, dia dulu akan kajinya. Karena inilah yang puncak kebenaran itu, tahu makom-makomnya. Silakan. Paham tadi? Apa? Insyaallah Buya, insyaallah. Jadi harus diingat sekali itu. Ya. Makom-makomnya, ilmu apa ibadah yang dibahas. Kalau ibadah, wujud Allah semata, sifat-sifat dia kepada dirinya. Tapi kalau ilmu, kalau ibadah, nah ini sifat kembali kepada keumatannya, kehambaan Allah pada diri. Ya. Ya, Allah silakan. Silakan yang masih bertanya. Ya, Profesor. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan ini adalah dari muzakarah yang kita lakukan tadi, Buya. Itu ada dua yang bersengketa, begitu, artinya menunggu keputusan atau pemahaman dari Buya. Yang pertama dari Pak Asep itu tentang 10 amalan itu salah satunya adalah berupa kalam subhanallah alal qadirun illallah dan seterusnya. Nah, yang ditanyakan tadi itu adalah yang dibaca 100 itu khusus subhanallahnya atau lengkap subhanallah ala qadirun illallah, subhanallah ala sami'un illallah, itu 100 atau hanya subhanallahnya saja yang dibaca 100. Itu yang pertama. Baik. Kemudian, monggo Buya, monggo. Ya. Kalau itu sudah pasti subhanallahnya aja. Subhanallah itu fokus kepada air saripati nurullah dan zat izzatullah. Air saripati zatullah nurullah itu dikatakan air marifatur nurullah nur Muhammad, atau disebut air subah. Jadi subhanallah, sebab dia tergolong itu semacam amal takarub. Dia sifatnya takarub itu. Jadi subhanallahnya yang banyak. Tapi tidak tertutup kemungkinan kalau ingin lebih fokus boleh disertakan subhanallah, boleh disertakan semua kodratnya. Ya, terima kasih Buya. Yang kedua, ini tadi kalau dengan pengarahan Buya sepertinya mengarah kepada ibadah. Jadi tadi itu terjadi sengketa pada saat kita bicara al-haq, itu adalah asyhadu alla ilaha illallah
Kemudian pada saat kita bicara tentang ibadah, itu tadi ya mungkin di sini letaknya. Maka kebingungan, padahal al-haq itu kalau di dalam ibadah adalah menghadap kepada tafsun natijah. Di sini kerancuannya barangkali Buya bisa meluruskan. Enggak, saya mau tanya lagi. Dari apa tadi? Nafsun apa? Bukan aftar ya? Apa? Yang ditanyakan? Yang ditanyakan itu begini, kami berkeyakinan bahwa al-haq inilah yang menjadi aku, artinya asyhadu alla ilaha illallah. Sementara kalau kita lihat dan beberapa kali Buya menyampaikan bahwa al-haq ini akan menghadap kepada alif tafsun natijah. Ya. Nah, ini yang tadi terjadi kerancuan di sini. Ya. Itu bandal. Nafsun natijah itu bandal. Dia adalah sir tunggal. Sirnya dari ketunggalan Allah. Atau mungkin lebih tepat dikatakan batin bilah. Gitu. Jadi sirnya ketunggalan Allah atau dikatakan batin bilahnya Allah. Jadi disinilah bahwasanya konteksnya adalah aftar itu juga yang akan menghadap kepada badalnya. Nah, kalau aftarnya ini itu sudah termasuk diri al-haqqullah yang mengambil alih wujud daripada ayan sabita dan ayan karajiah. Contoh, ayan karajiah itu kalau dia ada, tanpa adanya diri al-haq dan sifatnya, dia tidak bisa melihat dan tidak bisa bergerak. Ya. Dia hanya sebuah kerangka saja, kerangka suci. Ya, betul. Gitu. Setelah masuknya nur dan zat maka bisa bergerak, kan begitu Buya? Setelah masuknya diri al-haqqullah kepada zat dan nur, kepada ayan sabitah dan ayan karajiah, masuklah diri al-haqqullah, menjadilah hayatullah aftar. Tuhan yang nyata, yang bersifat nyata. Nah, ini yang dinyatakan, aku dinyatakan untuk menyembah. Nah, inilah dia akan menghadap kepada ketunggalan tadi. Itu. Ya, artinya menghadap kepada tafsun natijah. Ya. Apa wahid tunggal, kan begitu? Iya, ya? iya, betul. Dan nantinya akan menjadi tumbatil pada saat menyatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kan begitu Bu Yanggi? Ya. Jadi begini, kalau dia sudah menuju dirinya, itu sifatnya Muhammadnya Muhammadun, Allahnya Wallahudun. Jadi sudah hayat, berarti hidup ke hidup. Gitu. Jadi kalau sudah tauhidnya, sudah tauhudun. Gitu. Jadi sudah hilang fungsi penyebutan Muhammadnya. Sudah hilang. Kenapa? Wa ma'budun alal wahidun al mahudun. Hanya diriku yang bisa menghadap pada diriku sendiri. Nah, ini konteks Muhammadnya sudah hilang. Kodratnya sudah menuju ke makom ilmu. Gitu. Kemudian kalau kita kaji ilmu bahwa yang asyhadu alla ilaha illallah itu berarti yang diri al-haq. Kalau kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu pandangan kita kemana Bu ya? Oh, tidak bisa lagi dipakai. Kalau sudah dikaji ilmu, syahadatnya sudah tidak tauhid. Syahadatnya itu sudah kembali kepada syahadat awal, syahadatullah al-malikul hakul mubin asyadikul wa'dal amin. Kajian itu sebetulnya ya itu syahadat tadi, tidak syahadat tauhid. Al-malikul, akulah yang bangkit, dan katakan al-malikul hakul hak,
dan dirikulah mubin yang ada, gitu. Ashadikul. Nah, di sini dia pernyataannya seperti itu. Dan yang menjadi diriku, sadikul, badal yang mengaku satu wujud, Allah badal amin, aku juga, gitu. Dia tuh kalau kajian ini kita kembali kepada syahadatullah. Tapi kalau ibadah dia kembali kepada syahadat tauhid. Ini syahadat dua ini. Kalau kita beribadah, disinilah bahasa kita sudah berbahasa ibadah. Jadi sebetulnya aftar dengan ba'dal ini sebetulnya bahasanya sudah makom ilmu ini. Nah, sebetulnya makanya kenapa Allah bersemayam kepada Muhammad, nah supaya bisa diterima oleh iman. Sebetulnya dia aftar, dia juga. Tapi kena peraturan batin, Adam apa yang kau sembunyikan? Muhammad. Muhammad apa yang kau sembunyikan? Allah. Allah apa yang kau sembunyikan? Ilah. Ilah apa yang kau sembunyikan? Wujud. Kan gitu. Nah, itu sebetulnya. Itu udah ketentuan batin namanya. Peraturan memang begitu. Paham? Kira-kira? Paham ya? Berarti intinya adalah asyhadu alla ilaha illallah itu disampaikan atau dikalamkan, Allah melihat, kemudian menyaksikanlah Muhammad pada waktu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, gitu Bu ya, melihat dan menyaksikan. Tidak boleh disamakan, itu sudah masuk ibadah ke ilmu namanya. Kan saya sudah bilang, mencari diri dengan diri, kalau ketemu bukanlah diri tetapi sesuatu yang berdiri. Nah, maka perintahnya jatuhnya ke ilmu. Apa yang dikatakan ilmu? Wujud melaksanakan, mewujud yang mengikuti, wujud yang melihat, mewujud yang menyaksikan. Nah, itu kali cerita ilmu. Ya. Makanya dikatakan ma'rifatullah itu pandangan Tuhan atau pandangan Allah itu jatuhnya kepada tingkat ilmu. Pandangannya sudah pandangan ilmu makomnya. Meskipun pelaksanaannya dalam sholat, dalam ibadah ya Bu ya. Iya, betul. Dalam sholat itu satu kodrat. Inilah diri yang bertemu diri. Sesuatu yang berdiri itulah dirinya, yang tidak ada namanya. Tapi dalam diri itu ada dua kemampuan. Kemampuan melihat dan kemampuan menyaksikan. Hanya aku bersifat umat, dia menyaksikan. Dan akulah yang bersifat Tuhan, dia yang melihat. Nah, disitulah kita wujud diadakan sebagai sebuah pandangan. Sebetulnya sudah nggak ada apa-apanya, hanya sebuah pandangan. Makanya kita diibaratkan semacam manusia yang berasal dari tulang sulbi. Padahal tulang sulbi itu hanya sebuah cahaya yang lewat sedikit. Itulah kita yang sedikit itu. Yang Allah rahasiakan keseluruhnya siapa kita. Karena Allah minta saksi atas nama dia. Kita bersaksi demi Allah, Allah bersaksi demi kalamnya. Gitu. Ya, Allah butuh kita mengkalamkan yang sebenarnya kalau memang Allah itu Tuhan. Nah, tapi dengan cara begini, membuktikan Allah itu ada, dia Tuhan bagi kita. Dia begini, di jalan Allah ini ada hal-hal yang wajib diketahui. Orang tahu, orang yang sudah tahu ini harus belajar dari awal. Baru diakui Allah, dia tahu. Orang mengenal Allah, dia harus mengajak orang mengenal Allah.
baru diakui. Orang yang sudah paham, arif, bijaksana, dia harus menjadi guru. Gitu. Jadi sampai ke hal seperti itu tetap disembunyikan. Gitulah kalau tauhid itu. Jadi umpamanya kayak ente belajar nih sama saya. Jadi Buya sudah kenal Allah dong. Saya tetap bilang, mari kita mengenal. Nanti akan tahu. Gitu. Nggak boleh saya bilang sudah, nggak boleh. Gitu. Nah makanya di waktu kita bersahadat menghimpun kepada diri itu, yang ketujuhnya, kenapa kita bilang Muhammad Rasulullah? Karena dia tidak boleh dipanggil langsung. Nah, gitu. Karena ketinggian derajatnya. Nah, gitu. Ya, mungkin dari beberapa pendapat teman ini akhirnya bolehkah kita kejar begini Bu ya? Allah itu adalah asma. Kemudian yang punya adalah ilah. Ilah itu sebenarnya aku. Boleh nggak begitu ya? Ya, Allah itu tidak asma sebetulnya. Asma itu diri kita. Ya. Allah itu waktu dijadikan dari zat yang belum diberi nama, tapi dia sudah diberi dengan zikir oleh Allah, diturunkan dengan zikir Nah asmanya itu adalah kerangka setelah dia menerima keumatan dari Tuhan, disuruh mintalah kepadaku. Maka dikatakan Allahus Samad. Allah lah orang pertama yang meminta. Apa yang dimintanya? Hayat. Maka dikehendakilah hayat. Nah, ini iradah. Dari iradah ini muncullah nur. Gitu tuh. Jadi Allah ini setelah dia menyediakan keumatan, makanya kalau kita kaji alif lam lam ha itu yang ketemu diri ihsan. Gitu. Bukan Allah dikaji alif lam lam ha yang ketemu diri ihsan. Allah enggak ketemu. Karena Allah itu kalau sudah melengkapi posisi semuanya ini, 4 huruf itu baru bernama Allah. Gitu. Jadi awalnya itu hanya zat. Dari zat ini maka diberikanlah, dia meminta, apa yang kau minta? Nah inilah yang kujadikan diriku. Maka apa yang kamu minta kepadaku adalah kekuasaan. Apa kekuasaan? Kehidupan. Akulah yang bisa menghidupkan semuanya. Karena akulah semuanya hidup. Itulah diberikan nur. Nurullah yang pertama. Nurullah ini adalah zat kunal. Yang pertama itu adalah zat tunggal, kunah namanya. Dikasih lagi Nurullah. Nurullah ini zat kunal. Nah, zat yang semua penyebab terjadi. Makanya itu sebetulnya dikaji wujud, kaji awal, titik 3 itu yaitu tadi kunah, kunal, wujud. Itu awal titik 3 itu sebelum dia bernama ta'in sani. Nah, itu pun membutuhkan waktu yang sangat panjang sejarahnya dulu itu. 6.000 tahun ya Bu ya? Ya, sekitar 6.000 tahun lah perjalanan antara dua zat ini. Itu. Allah belum ada waktu itu. Nah, kenapa manusia berhak mengkaji begitu? Sampai detik ini pun mengkaji manusia, mengkaji Tuhan sama repotnya. Itulah kehebatan Allah menjadikan manusia.
Innallaha innal insanu masyakinatul wal marido. Sesungguhnya manusia itu berasal dari rahasiaku. Ini belum terungkap rahasia yang mana. Itu paham kira-kira? Insyaallah, insyaallah, insyaallah. Insyaallah. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berarti yang tadi itu Bu ya, yang syahadat tauhid itu adalah ibadah Bu ya. Terus kalau yang ilmu syahadat apa tadi Bu ya? Al Malikul Hakul Mubin Syadikul Ba'dal Amin. Yang di Mekah itu ada di pintu Ka'bah itu. Apa Bulat-bulat namanya itu Bu tulisannya. ya? Syahadat apa itu? Hah? Lupa tadi. Syahadatullah. Apa namanya? Syahadatullah. Oh, syahadatullah. Nah, Bu ya, apakah syahadatullah ini dia berhubungan atau kaitannya dengan la maujud illa Allah itu Bu ya? Oh, maksudnya ke situ bisa. Karena dia semua yang dikaji itu adalah sumbernya dari syahadatullah semua. Kalau syahadat tauhid itu sudah iman dia. Berarti tingkatan daripada kalau saya melihat bahwa ibadah setelah ibadah itu baru ke ilmu. Ya, makasih banyak Bu ya. Ya, silakan Pak Ridho mempertanya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi menarik sekali pertanyaan Pak Kuswari tadi dan jawaban Buya tentang Allah. Itu dikatakan tadi tidak lengkap bahwasanya kalau zatnya aja Buya ya. Jadi alif lam lam ha itu yang saya pahami mungkin diluruskan nanti Buya, karena pentajalan penting bagi diri kita. Alif itulah zat Allah, yaitu wujud nyawa pada batin kita. Kemudian lam awal sifat rohani atau zat Muhammad pada diri kita. Dalam akhir itu yang saya bingung Mas Ibu ya, itu apakah itu asma di situ Bu ya? Kalau yang hanya itu adalah af'alullah atau hayat pada diri kita. Nah, pertanyaan mohon lebih luruskan lagi Bu ya, kalau biar lebih pas itu Bu ya. Ya. Ma'rifatul izzatullah. Nah, ma'rifatul izzatullah yaitu mengenal zatnya Allah. Ya kan? Ya. Kalau sifatullah itu dikatakan dengan kodrat nur daripada Adam. Ya. Nah, tapi asma ini, nah ini kembali kepada af'al tadi. Ini af'al atau fi'il asmanya. Situ masuk. Itu kalau af'al berarti gerak, jatuhnya ke jasad. Nah, Zat ya. jasad, kodratnya Adam, rupa-rupa kodratnya Muhammad, rupa-rupanya Adam. Gitu. Kalau fi'il jatuhnya ke rohani, kodratnya zat. Nah, gitu. Iya. Maka hayatnya nur. Hayatnya nur. Hayatnya nur ya. Iya. Jadi dua itu masuk di situ Bu ya, di af'al itu ya. Baru Iya. bisa dikatakan asma tadi, apakah itu zatnya apa nurnya? Iya. Ya. Iya. Siap ya. Ya. Gitu. Jadi lebih jelas juga, karena penting sekali, karena kalau kita tidak paham di situ, bagaimana pentajalan dalam diri kita gak ketemu makom ilmunya seperti itu Bu ya. Iya. Ya, terima kasih Bu ya. Ya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Sep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sep. Nah, ini saya mau nanyakan tentang yang amalan 10 besar itu, Buya, masih ada yang belum jelas, terutama yang ke-8 itu, Buya. Subhanallah ya batinu illallah. Buya di YouTube itu bukan subhanallah yang 100 yang diulang-ulang itu, tapi ya batinunya, Buya. Itu apa subhanallah atau ya batinunya? Yang subhanallah bagus, ya batinu bagus.
Karena itu juga boleh ya batinu, boleh subhanallah, yang penting ma'rifatnya jangan dirubah. Karena dalam rangka taharoh boleh ya batinu, boleh. Nah, sama dengan rohani Yazid dini juga boleh. Itu. Tapi yang marifatul izzatullah juga boleh. Gak ada perbedaan, sama aja. Yang Jadi penting marifatnya satu. yang ya izzatun, ya izzatun Ibu yang diulang-ulang Bu ya, atau yazidini ya, boleh itu. Boleh, izid dini boleh, izzatun boleh. Itu juga itu. Iya, iya. Tidak merubah kodrat dia itu. Ada dan hidup tidak merubah. Ada pasti hidup, hidup pasti ada. Jadi nggak ada perubahan itu. Gantung kita pasenya kemana. Nah, tapi yang taharuhnya, yang paling bagus itu ya subhanallah. Nah, karena memang lebih menjurus dia ke pensucian. Tapi kalau untuk beribadah, merasakan diri, nah boleh yang tadi itu, ya batinu boleh, kalau zat itu ya zidini, ya izzatun boleh. Kalau kita ini mendapatkan kodratnya juga boleh seperti itu. Bu ya, satu lagi Bu ya, yang penutupnya Bu ya, yang zikir penutupnya itu subhanallah la maujud illallah nurullah nur Muhammad, terus ada di dalam nur hak Allah nur qadim Allah qadim. Ya. Itu betul nggak Bu ya? Iya, betul. Betul. Nah, itulah subhanallah nurullah nur Muhammad, di dalam nur hak Allah nur qadim Allah qadim. Itu susunannya seperti itu semua. Dan itu semua cahaya-cahaya Allah yang pasti. Sesungguhnya Allah itu maha pasti. Kalau nurullah, nur Muhammad, nah kodratnya kan kita tahu. Kalau nurullah adalah zat, kalau nur Muhammad adalah nurani. Nah, nur hak, itulah diri yang hak. Di dalam nur hak, nah itulah yang dibungkusnya, yang dimasukkannya ke dalam nur hak tadi, sehingga diri batin di luar zahir membungkus. Itulah diri al-haqullah itu yang berkuasa di dalam. Nah, kalau dilihat nur itu ke dalam dengan zat itu malah kecil dia. Justru yang halus itu yang lebih besar. Dan itu yang cepat merasakan ke zahir kita. Maka dia Allah katakan Allah fi zahiru wallahi fil batinu. Itu yang menjadi batin Allah. Itu yang jasad yang menjadi zahirnya, ayan kerajiah itu. Bisa dibayangkan itu seperti apa wujud berdirinya ayan kerajiah dengan tubuh al-haqullah itu. Kan sangat suci itu. Ayan kerajiah suci juga, al-haqullah sudah suci. Nah, itulah diri fitrah itu. Paham? Insya Allah. Satu lagi Bu ya, pelaksanaannya Bu ya. Ya. Itu kan 10 ya, bagi dua tiap waktu sholat, boleh bagi dua atau bisa kalau ada yang saya terus terang ada yang kelewat misalnya Bu ya, yang itunya bisa langsung 4 gitu di salah satunya atau gimana, atau bisa sekaliguskan gitu, atau harus dua Bu ya pelaksanaannya. Kalau perhitungan falakiyahnya 27 kan dengan 17 dengan 10. Ya kan? Berarti 10 dengan 17 peraturannya. Tetapi kembali kepada kondisi sesuatu yang tidak dicari-cari.
Umpamanya sesuatu yang mendapatkan seorang imam yang betul-betul dadakan kecepatannya tinggi, syariatnya terlalu tinggi. Nah, saya rasa kalau sudah terbiasa pandangan kita, cepat dia lebih cepat pandangan kita. Itu. Iya Bu, insya Allah paham Bu ya. Terima kasih Bu ya. Umpamanya kita di rumah buka puasa, habis buka puasa kita sholat maghrib di rumah. Nah, kerja, nah tarawih kan nanti. Setelah orang tarawih sebelum Isya apa sudah Isya? Sesudah Isya Bu ya. Ya sudah Isya kan? Nah, Iya. nggak ada masalah. Tuh. Ya. Iya Bu ya, insya Allah makasih Bu ya. Ya. Tapi kalau buka puasanya ikut-ikutan ke masjid, iyalah. Insyaallah ya. Ya Bu ya, makasih Bu ya. Ya, insyaallah. Masih ada yang mau bertanya? Ya, silakan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan. Jadi saya ingat dulu Bu ya bilang manusia itu ada sebelum semuanya ada. Kalau boleh Bu ya kasih petunjuknya Bu ya, jelaskan bagaimana itu Bu ya, kisah dan maksudnya Bu ya. Saya rasa kamu bisa merasakan itu. Karena sebuah rahasia Allah, gak mungkin kita bisa mencapai kajian tingkat tinggi begini kalau kita di bawah dia usianya. Betul nggak? Logika aja gitu. Kita tahu kajian semua batin, zat, nur, segala macam. Bahkan kita hampir-hampir merasakan kedekatan dengan Allah, mendengarkan pengajian. Ini adalah alat pamungkas bagi Allah, sebuah rahasia yang tidak bisa diketahui oleh siapapun. Itulah kita. Tidak terbaca oleh apapun. Bahkan dijadikan Nabi akhir zaman, umatnya Muhammad, baninya Adam. Itulah manusia. Itulah insannya Allah. Kalau Allah itu merasa dirinya Tuhan, berarti ada insannya. Kalau kita merasa diri kita manusia, berarti ada insannya. Kita insaniyahnya. Allah itu insaninya. Begitu ya. Nanti pastilah dikaji. Insyaallah Bu ya, insyaallah. Makasih Bu ya. 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 Masih ada Ramadan? Sudah. Jadi itu tadi yang maksudnya gitu Bu ya. Ya. Manusia sebelum ada gitu. Belum Iya. sebelum semuanya ada. Iya, nanti kamu akan tahu. Yang penting kamu pasti merasakan sudah ada dulu. Dan kamu sudah pernah merasakan kemana-mana, sudah pernah merasakan, pernah mencoba dulu. Umpamanya pergi ke satu tempat, sampai di tempat itu merasa pernah ke situ dulu. Nah, pasti Ya, kamu betul. pernah. Betul nggak? Betul. Betul Bu ya, sering begitu. Ya. Nanti kamu akan tahu nanti setelah rahasianya dibongkar, ya enggak? Allah. Ya, insyaallah Bu ya, makasih Bu ya. Ya. Nah, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jemaah. Ya, silakan Pak Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Buya, apa yang dimaksud dengan tidak berhuruf dan tidak bersuara, Buya?
apa yang dimaksudkan itu Buya? Ya, itu sering digunakan zikir wujud namanya. Zikir wujud itu zikir ada. Nah, nanti kita belajar ya soal itu. Nah, itu zikir wujud, zikir ada. Nah, nanti kita belajar. Jangan sekarang kita belajarnya, ya. Ya udah. Lanjut. Masih ada Vario? Udah? Baik, Silakan yang lain. saya tutup YouTube dulu, nanti saya balik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.